Ya. Selamat malam para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Malam ini kita akan membahas tentang judulnya si panco. Si panco itu artinya mahir atau berketerampilan. Mahir dan berketerampilan di sini bukan berarti harus mahir berketerampilan membuat suatu prakarya atau tapi di salah sultan sangat tersirat sekali tentang si panco. Si panco. Bahu itu banyak. Bahu saca itu kebenaran. Jadi Anda harus menimbulkan suatu pengetahuan. Si panca itu mahir. Mahir apa? Mahir melihat ketika muncul sakit atau ketika muncul banyak pikiran, Anda harus bisa mahir, harus berketerampilan menyapin dia. Jadi bahu satu si panca. Winayo ce susi gitu. Winayo itu tata susila ya, winaya atau kemoralan. Jadi termasuk tutur kata yang baik, perilaku yang baik, itu harus mahir dalam itu. Jadi kita akan saling mendukung. Coba kita renungkan satu hal yang Bante ini sampaikan kepada para pemirsa. Hidup kehidupan kondisi-kondisi sekarang kita yang kita alami itu tak luput dari karena persiapan kehidupan lampau. Kita membuat sesuatu kondisi-kondisi yang sehingga memungkinkan kita lahir jadi manusia, mempunyai keterampilan dan sebagainya. Ada yang tidak jadi manusia tapi tidak keterampilan, tidak lengkap. Mungkin ada dalam satu keluarga dia bisa mendapatkan orang tua yang kurang baik, termasuk kalau dapat pasang kurang, mendapat pembantu yang kurang, dalam arti tidak betah dan sebagainya. Tapi ada juga yang memuaskan. Nah, ini semua terkondisi bukan karena kehidupan sekarang ini, yaitu dia persiapan kehidupan lampau itu. Maka dia akan terkondisi kehidupan ini, hidup kehidupan ini akan jadi baik atau buruk, ditentukan persiapan kehidupan lampau yang dia pernah lakukan. Tapi kalau kehidupan lampau yang dia lakukan kurang persiapan, kurang mahir, kurang terampil mempersiapkan ini, tentunya kehidupan ini dia kurang baik. Demikian kita juga harus paham satu pengertian yang baik. Tentunya kita sebelum capai arahan, kita harusnya di kehidupan ini kita harus mahir membuat kondisi-kondisi di mana kita bisa terkondisikan kehidupan Anda akan datang jauh lebih baik lagi di kehidupan sekarang. Ini saya rasa sangat lumrah sekali. Tapi kalau para pemirsa tidak dipersiapkan di kehidupan ini sekarang ini, kurang mahir dan kurang terampil, maka Sambuddha selalu mengatakan si panca, etang mengkalamut tamang, itu suatu berkah, sangat suatu berkah sekali. Jadi kemahiran di kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini, tentunya kemahiran kehidupan sekarang ini menentukan kehidupan akan datang lebih baik atau tidak. Coba para pemirsa, kelahiran kembali tidak ada jeda setelah kematian. Jadi tidak ada satu jeda yang sangat cepat sekali kita akan lahir kembali. Kelahiran kembali itu sangat cepat. Jadi kalau kita tidak persiapan sekarang ini, kondisi-kondisi sekarang ini untuk kehidupan akan datang, kelahiran akan datang, kita akan kurang siap, kurang bisa mendapatkan manfaat yang besar sekali. Nah, di sini Bante mau ngajak Pak Bisa harus bisa memahami hal ini. Tapi kalau Anda kurang bisa memahami hal ini, kurang siap di dalam kehidupan ini,
artinya kurang mahir membuat kondisi-kondisi yang baik ini untuk lahir jadi kembali yang lebih baik. Di sana Sang Buddha mengatakan ada 4 kondisi yang perlu persiapan sekarang ini untuk yang akan datang. Tapi ada 4 yang tidak baik, ada 4 yang baik. 4 yang baik itu keberhasilan. Ada 4 kondisi keberhasilan. Ada 4 kondisi kegagalan. Nah, jadi saya yakin para pemirsa tidak mungkin mau memilih kegagalan. Karena 4 kondisi keberhasilan ini secara otomatis opposite dari atau berlawanan dengan kegagalan itu sendiri. Mungkin kita bahas dengan keberhasilan, dengan kondisi-kondisi apa yang harus kita persiapkan sekarang ini. Dan kita harus paham satu hal. Tadi bilang kelahiran kembali, tak ada jeda dari kematian. Dan para pemirsa harus paham. Dengan satu kelahiran ini, dia berbuahnya sangat lama sekali. Membuat kondisi-kondisi. Coba kita bayangkan. Kalau kita muncul suatu kondisi-kondisi yang kegagalan, maka kata Buddha, kegagalan ini dia bisa memusnahkan karma-karma baik kita. Dan dia selalu akan menumbuhkan karma-karma buruk Anda. Demikian sebaliknya, kalau kita berhasil dengan lahir dengan kondisi-kondisi yang baik, maka banyak kondisi-kondisi buruk itu akan dimusnahkan oleh kondisi-kondisi baik. Demikian dia akan menyuburkan kondisi-kondisi yang baik itu menjadi tambah subur. Nah, di sini kita harus paham, tentunya berarti kita harus membuat pentingnya terampil membuat kondisi-kondisi yang baik supaya kehidupan lagi kita mempunyai kehidupan jauh lebih baik lagi. Hidup dan kehidupan kita tidak jauh dari apa yang kita lakukan. Dan kita paham hidup itu semua dari lampau. Sedangkan kehidupan adalah saat sekarang ini. Jadi kalau kehidupan kalau tidak akan baik, maka karena ada hidup lampau yang tidak baik. Tapi di dalam kehidupan ini, kalau kita bisa memanage hidup ini, maka hidup Anda akan gampang dilewati. Nah, di sini perlu harus pahami tentang 4 kondisi yang baik. Kalau kita bisa dalam para pemirsa, kalau kehidupan ini kita bisa pahami dan kita bisa lakukan 4 kondisi yang baik, maka sangat gampang. Kita bisa memanage kita punya kehidupan. Kehidupan kita pasti yang baik-baik semua. Coba kita simak satu persatu 4 kondisi yang baik yang disarankan oleh Sang Buddha itu sendiri. Sang Buddha mengatakan gati wipati, bukan wipati, sampati. Sampati itu keberhasilan. Pada sini tidak membahas yang kegagalan, karena tentunya keberhasilan dan kegagalan itu adalah lawan kata atau opposite dari keberhasilan. Lebih baik kita bahas keberhasilan. Gati sampati, keberhasilan, kondisi keberhasilan lahir sebagai seorang manusia. Mungkin Anda lahir seorang manusia atau di alam dewa. Kata Sang Buddha, Anda telah memiliki satu kondisi kehidupan lampau, sehingga Anda bisa lahir jadi seorang manusia. Tapi apakah lahir seorang kemanusiaan ini sudah cukup? Ada yang lahir mempunyai kualitas kehidupannya yang kurang baik. Dan tentunya dia akan didukung oleh kondisi yang kedua yang kita harus lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa lahir jadi manusia itu sendiri? Memiliki gati sampati itu sendiri. Kalau Anda mau memiliki gati sampati itu sendiri, Sang Buddha mengajarkan kita jangan sila dan samadhi.
Sedangkan kita paham sila itu, dasar-dasar membentuk sila itu semua dari awal-awalnya kita harus banyak berdana, punya cinta kasih, sampai mahir, shipanza, berketerampilan. Jadi kamu dengan secara otomatis bisa lakukan tanpa Anda diajak, tanpa Anda apapun. Anda secara otomatis mempunyai jiwa yang sosial yang sekali, bisa mempunyai cinta kasih secara otomatis, dan kita berusaha menjaga moralitas yang baik. Di situ Anda harus paham si panca tentang berdana. Jadi Anda harus mahir bagaimana cara berdana yang baik. Mahir cara berdana ini tentunya semua dasarnya kita harus dari mulai kecil dulu. Setelah ada kemampuan kita bisa. Tapi yang penting niat memberinya itu baik sekali. Nah, disinilah keterampilan berdana itu juga sangat berperanan penting untuk berperanan kita lahir jadi manusia. Ada salah satu sutta di anggota Nikaya Samudra. Orang yang kikir pasti lahir di alam bawah. Banyak efek-efek negatif ketika seseorang kekikiran yang muncul, tidak pernah mau memberi, padahal dia punya. Dan dia mempunyai pikiran, baik melalui ucapan dan semuanya, selalu negatif mind. Tidak berusaha bagaimana bisa memberi meringankan yang baik. Mahir berdana harus didukung dengan mahir cinta kasih meta. Karena bagaimanapun kita kalau suka berdana, kita telah mencegah satu sila yang kedua, yaitu kita tidak gampang memberi. Tentunya kita nggak mungkin mengambil barang yang tidak diberikan lagi. Nah, kemahiran itulah yang Sang Buddha menekankan kepada kita bahwa kita harus terampil dengan berdana. Selain tampil, kamu harus tampil dalam cinta kasih. Cinta kasih itu apa? Nah, di sini Bante mau kupas bagaimana Anda bisa mahir dengan cinta kasih. Banyak orang suka mengatakan, contoh aja berdana. Bante saya mau berdana, tapi nggak kunjung dan cuma ngomong gitu. Maka Sang Buddha mengatakan, dhamma itu sesuatu yang harus kamu lampaui. Artinya setelah Anda lakukan. Anda cuma ngomong tanpa lakukan, itu tidak ada dhamma. Itu ada. Jadi kalau Anda sudah ngomong, Anda lakukan berdana itu, berarti Anda mendapatkan dhamma. Nah, lalu kita berdana, kita sudah melatih. Sebenarnya sila kedua ini kita sudah terhindar sila. Tapi tidak cukup. Sila itu ada 5 sila yang harus kita pahami. Kita harus terampil melakukan shipanca terhadap cinta kasih. Banyak para yogi maupun umat kadang-kadang ada teman yang lain dan semuanya mengatakan, Bante saya mau pakai cinta kasih. Tapi ngomong di mulut doang. Sampai rumah atau perkantoran dan sebagainya. Dia bisa marah-marah dan sebagainya. Bagaimana cinta kasih? Jadi praktek cinta kasih demikian adalah praktek cinta kasih yang salah sekali. Di sini saya Bante ingin kasih masukan kepada para pemirsa, bapak-bapak, ibu dan adik-adik, supaya Anda mahir mempraktekkan cinta kasih. Praktek cinta kasih bukan hanya semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan ucapan aja langsung kamu dapat cinta kasih. Tidak. Kalau secara semoga semua makhluk hidup berbahagia itu secara pikiran kita menimbulkan positif. Tapi meta belum tentu bisa kena. Kalau Anda benar cinta, mau cinta kasih muncul dari dalam. Hal pure dari dalam. Akan mengena kepada yang Anda sampaikan cinta kasihnya. Anda akan kena. Anda akan tersampaikan. Sehingga kamu akan terasa nyaman sekali. Lalu bagaimana cara? Tak lain dan dia tak luput. Harus didukung samadhi ini. Karena tanpa samadhi Anda nggak bisa.
Nah, bagaimana kita coba kita urai gimana metanya muncul? Meta bisa muncul ketika Anda meditasi. Anda misalnya muncul banyak pikiran, tapi Anda tahu cara bagaimana lenyapnya pikiran itu. Nah, maka saya Bante selalu mengajak Anda bagaimana mengatasi pikiran. Ketika sakit, bagaimana kamu lewati. Anda harus lewati. Itu ada cara-cara. Maka seseorang itu harus mahir dalam meditasi. Tanpa mahir dalam meditasi, dia tidak bakal bisa muncul cinta kasih yang dari lubuk hati. Cinta kasih bisa muncul pada saat misalnya contoh Anda bermeditasi, muncul banyak pikiran. Lalu Anda mampu mengatasi pikiran itu sehingga dia lenyap. Ketika lenyap itu, di lubuk hati kecil Anda, dia akan satu pure. Ada sesuatu cinta kasih yang dia muncul dari lubuk hati. Asal itulah kamu pancarkan cinta kasih. Maka cinta kasih Anda akan sempurna. Tentunya ada kaitan dalam meditasi. Bagaimana mahir dalam meditasi cinta kasih? Tentunya Anda harus mahir bagaimana cara bermeditasi yang baik. Di YouTube Bante sudah Bante ceramakan bagaimana cara lenyapkan loba dosamu. Dari satu sisi Sang Buddha mengatakan loba dosa moha. Loba itu serakah, dosa itu kebencian, moha itu delusi atau galau, ngantuk, bosan dan sebagainya. Itu delusi. Bagaimana lenyapnya? Kalau Anda nggak bisa melenyapkan loba dosa, maka kata Buddha, loba dosa moha tidak bermanfaat. Harus dibahas. Bagaimana ciri loba? Anda harus mahir. Bagaimana memahami loba itu muncul? Caranya gampang. Buddha satu umpama yang sangat sederhana. Mungkin untuk masukkan para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Loba ibaratnya jika seekor semut melihat segentong gula, si semut itu pasti dia jalan sampai ke gentong. Lalu dia pelan-pelan jalan menuju, lalu dia naik ke gentong. Sampai di puncaknya, dia tenggelam dalam air gula itu sendiri. Hingga dia mati. Sifat loba itu persis seperti itu. Manusia itu hampir rata-rata yang tidak melatih diri. Keselakaannya sangat luar biasa. Sehingga sangat membunuh. Dia pembenaran sendiri. Langgar sila pun enggak apa-apa. Disitulah banyak pandangan-pandangan salah. Boleh saya katakan, maaf, Anda kurang terampil. Bagaimana Anda bisa terampil? Loba aja kamu nggak bisa tangani. Nah, kalau loba nggak bisa tangani caranya, saran Bante, cari Bante. Nanti saya ajari. Gampang sekali loba. Jangan ikutin dia. Saya berkali-kali selalu mengatakan. Metode sama sistem itu beda. Metode itu adalah suatu keharusan. Kalau Bante mengajar Anda suatu sistem, itu perangkat khusus kalau kita lakukan berulang-ulang, dia akan menjadi suatu totalitas. Nah, inilah disebut sistem. Jadi kita memperhatikan bagian itu, jangan remehkan. Dia akan membuat suatu totalitas, suatu kekuatan. Sadari dan sadar itu untuk menyapi satu persatu kekotoran tadi. Jadi beta sistem sama metode itu sangat jelas sekali. Bante tidak pernah mengajar Anda metode, tapi Bante selalu mengajarkan Anda suatu sistem, di mana Anda harus pahami apa itu kesadaran, apa itu pikiran, sehingga kamu mahir bermeditasi. Tanpa bisa mahir meditasi, cinta kasih tidak akan mahir. Cinta kasih tidak mahir, maka kamu tidak bisa berdana dengan yang sangat baik. Di satu sisi Sang Buddha mengatakan, bagi yang suka
mempraktekkan meditasi, kata Buddha, dia pasti tidak langgar 5 sila. Jadi ingat, sumber dasar dari meta itu harus dari meditasi. Betapa pentingnya melenyapkan loga, demikian dosa, demikian moha. Ketika ngantuk datang, bukan kita pergi tidur. Kita justru harus berjuang. Karena itu adalah manifestasi dari moha. Kalau ketika dia menguasai kita, kita tidak berdaya. Kesadaran kita diseret, Anda pasti cari tidur dan sebagainya. Disinilah banyak para pemirsa kurang mahir, kurang terampil bagaimana menangani loba dosa. Padahal untuk menangani loba dosa, Anda kalau ingin terampil, Anda harus banyak vipassana, aktif jasmani. Tanpa aktif jasmani, kesadaran tidak pernah aktif. Ingat, kesadaran itu subjek, dia itu aktif. Karena dia aktif, maka kita harus dia aktif. Tentunya dia nggak boleh aktif ke objek yang kuat. Dia harus aktif ke objek yang netral. Netral itu jasmani kita yang netral. Sedangkan pikiran itu semua hasil kamar lampau. Dia itu sangat kuat. Kalau Anda bisa pahami ini, saya pikir sangat kecil sekali. Anda sangat gampang sekali. Bagaimana menangani ngantuk, bagaimana menangani sakit, bagaimana menangani banyak pikiran. Itu sangat gampang. Kita sudah bahas tentang bagaimana terampil berdana. Ini ada kaitannya. Satu garis lurus. Saling mendukung. Kalau Anda bisa jalan di dengan baik, maka kamu akan paham bagaimana saya bisa membuat kondisi yang baik untuk kehidupan. Kalau kehidupan ini sekarang kita lahir mempunyai satu kondisi lahir jadi manusia yang baik. Ditambah lagi saya membuat kondisi yang baik di kehidupan ini. Bukankah sempurna? Lalu, apa yang kurang yakin? Kehidupan akan datang. Nggak usah khawatir. Kamu pasti jauh lebih sempurna di kehidupan ini. Ini rumusannya sangat simple aja. Baik, kita lihat kondisi yang kedua. Tadi kondisi pertama, note-nya, Anda catat. Anda harus di kehidupan ini banyak berdana, cinta kasih, sila kemoralan, minimum 5 sila harus ditaati, khususnya yang kelima. Sila kelima Anda langgar, yang bisa menimbulkan lemahnya kesadaran. Ada 3 ya, surah, merah, ya maja. Memang di buku-buku tidak diterjemahkan majanya. Surah, penyulingan, peragian, dan perbuatan mabuk kepala. Surah bisa berupa minuman, makanan, maupun pemakaian. Tapi dia mengandung alternatif seperti morfin, ganja, dan sebagainya. Termasuk bir, termasuk alkohol, atau anggur. Itu semua mengandung aktif. Kalau Anda minum tidak melalui proses masak, maka Anda disebut pelanggar. Ada satu yogi mengatakan, Bante, saya pakai bir masak enak, itu nggak apa-apa. Kalau bir diminta, maksudnya bir yang biasa ya. Kalau Anda minum tanpa melalui masak, Anda sudah termasuk pelanggaran sila. Sila 5 dilanggar, semua sila ya. Dan ingat, dia bisa lemahnya kesadaran kita. Jadi kalau kita contoh ya, kalau peragian ini misalnya contoh, kecap itu juga peragian. Tapi dia tidak mengandung aditif, itu nggak masalah. Jadi
apapun dari surah atau meraya itu bisa berupa minuman, makanan dan sebagainya, itu tentunya pemakaian. Nah, tapi kalau melalui proses memasak atau oven atau Anda lakukan kukus dan sebagainya, itu tidak termasuk. Lalu kita lihat yang ketiga itu maja. Maja itu perbuatan mabuk kepaya. Contoh, Anda mabuk judi termasuk Anda maja namanya. Jadi mabuk kepaya. Lalu mabuk main game, mabuk main medsos, tak ada kenal waktu, mabuk cinta juga termasuk. Jadi mabuk itu bisa nyangkut bergaul sama orang jahat, mabuk bergaul sama orang jahat, atau berkeliaran malam hari. Itu kategori disebut mabuk maja. Maka itu dia bisa melemahnya kesadaran. Hal itu sangat masuk akal. Tapi kalau sila 5 dilanggar, itu semua sila akan dilanggar. Lalu kita bahas, tadi kan sudah banding dana, meta, sila. Dan yang keempat itu meditasi. Jadi Anda mahir bagaimana meditasi. Dari 4 ini akan Anda mendapatkan suatu kondisi gati sampati. Anda akan kondisi keberhasilan. Yaitu yang pertama, Anda akan lahir jadi manusia maupun dewa. Jadi ingin jadi manusia. Sebenarnya di satu anggota Nikaya sudah bilang Pancasila Buddhis itu manusia dharma. Jadi minimum itu 5 sila. Tentunya sila mau kuat Anda harus dana dan meta, sehingga Anda harus punya meta, harus punya samadhi. Jadi itu tidak luput dari sana. Jadi si panca mahir berketerampilan melakukan dana meta sila samadhi sehingga akan terkondisikan kamu memiliki kondisi pertama yang memenuhi syarat. Lalu kita masuk kondisi yang kedua. Sambuddha ada 4 kondisi yang baik yang harus kita kehidupan ini kita lakukan. Yang kedua itu adalah disebut kala, ya, atau disebut upadi besar. Kala itu nomor 3. Upadi artinya keterampilan. Misalnya kita lahir jadi manusia, kita punya tidak cacat, wajah yang ganteng, bagi laki, bagi perempuan cantik sekali. Itu artinya Anda memiliki upadi, keterampilan, kemunculan yang baik. Itu berkat apa? Termasuk mempunyai hati yang damai dan tentram. Jadi, para pemirsa bisa menilai Anda. Kehidupan Anda lahir jadi manusia. Ada nggak kamu kalau nggak cacat, walaupun nggak ganteng, tapi nggak cacat, berarti ada kekurangan. Atau Anda memiliki hati yang galau dan sebagainya. Berarti ketidaksempurnaan yang kamu lakukan di kehidupan lampau. Tentunya kita perbaiki kehidupan ini. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita ini, yang kedua ini, berarti tak lain dan tak bukan. Anda harus bagaimana jalani dengan baik, supaya upadi yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Anda harus jalankan sila dan samadhi. Karena berkat sila dan samadhi ini, tadi yang 4, tadi ini cuma bagi 2, sila dan samadhi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa jalani yang pertama, kita akan mendapatkan yang kedua, yaitu sila samadhi bisa lagi. Kalau Anda sila samadhi nggak bagus, maka upadinya nggak bagus. Contoh, Anda cacat dan sebagainya karena Anda tidak mempunyai sila. Lalu karena ada kehidupan lampau Anda kena membunuh, dia mengganggu kehidupan Anda sehingga Anda mengkondisikan Anda cacat atau Anda gelisah dan sebagainya. Berarti Anda harus perbaiki kehidupan ini. Jalankan sila dan samadhi di prioritas sebanyak mungkin. Nah ini kita mahir tampil tadi sudah dijelasin tentang sila dan samadhi. Tapi ini ada kaitan dengan upadi ini. Jadi upadi ini yang baik-baik kita prioritas utamakan sila dan samadhi. Lalu yang ketiga, kondisi-kondisi yang ketiga itu Anda pahami. Kondisi-kondisi yang ketiga itu adalah kala. Contoh,
Saya kasih contoh Bante. Misalnya Anda lahir di keluarga yang tidak baik. Orang tuanya suka marah-marah, kurang perhatian terhadap Anda, atau Anda misalnya dapat ada pasangan yang cocok, lalu ada masalah, problem dalam keluarga, termasuk Anda bekerja, dapat bosnya yang kurang memperhatikan Anda. Nah, ini kondisi yang tidak baik. Termasuk Anda dapat misalnya punya problem, nggak bisa atasi, dan sebagainya. Itu cenderung karena ada kondisi. Misalnya dapat pemimpin yang tidak baik, baik di dalam lingkungan maupun kepemerintahan. Atau kita lihat hidup di satu negara yang penuh perang dan sebagainya, tidak dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Itu termasuk yang ketiga, kalah, kalah sampati. Kalah sampati itu pasti sempurna. Tentunya kita lahir di keluarga yang baik, mendapat pembantu yang baik, berpasangan yang baik, ketika kerja kita semua dapat bos yang baik, berhubungan sama siapapun selalu baik dan sebagainya. Itu karena kalah waktu yang tepat. Jadi kalau Anda misalnya opposite dari apa yang Bante uraikan ini, berarti Anda perbaiki kehidupan ini dengan apa? Coba kita teliti ya. Kenapa kita nggak bisa dapat pasangan, pembantu, orang tua yang tepat, yang baik, koneksi yang baik, dan sebagainya? Karena kehidupan lampau, Anda memiliki dua hal, yaitu Isa Macarya. Isa artinya kekikiran, Macari artinya. Isa itu keiri hatian, Macarya itu kikir. Ibarat dari hal ini supaya para pemirsa bisa paham. Kekikir, iri hati dan kekikiran itu seperti contoh. Sangat simpel sih, Bante kasih umpama. Ada 2 ekor anjing. Ya. 2 ekor anjing ini, pertama kali kita lihat dia bermain dengan penuh gembira. Lalu Bante melemparkan sepotong daging. Si anjing A, dia dapat sepotong daging ini. Si anjing B nggak dapat. Dia merasa iri hati terhadap si A. Lalu dia menggonggong. Si B yang mendapatkan sepotong anjing ini, potong daging ini, dia tidak mau membagi kepada si B. Nah, di sini Isa Macari terjadi. Mungkin kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal ini. Nah, inilah Anda harus perbaiki di kehidupan ini. Bagaimana caranya? Nah, lawan dari sila Isa Macari itu Anda berdana dan cinta kasih. Maka lengkap sih sebenarnya. Dana, meta, sila, samadhi. Itu salah satu 3 kondisi kalau Anda akan raih dengan baik. Kalau Anda tidak bisa berdana, tentunya Anda pasti kikir. Kalau Anda tidak punya cinta kasih, pasti Anda punya iri hati yang kuat. Jadi, Isa Macarya harus dilawan dengan banyak berdana dan cinta kasih. Baik, kita sudah bahas 3 kondisi-kondisi bagaimana kita terampil dalam kondisi-kondisi ini. Maka kita yang keempat, coba kita lihat. Kondisi keempat ini, kata Sang Buddha, itu payungku. Anda harus terampil. Anda harus tahu cara bagaimana lenyapnya loba, dosa, moha. Seseorang yang bisa tahu melenyapkan loba, dosa, moha, maka dia itu kehidupannya itu sangat nyaman. Ada satu yogi mengatakan, Bante, saya nggak meditasi, nggak bisa, Bante. Saya ini kecanduan meditasi, dia bilang. Bante bilang, Anda salah. Kenapa? Saya bilang, kamu salah. Dan kenapa kamu mengatakan itu kecanduan? Padahal kamu tahu sendiri, ketika kamu nggak meditasi, kamu mengalami ngantuk, bosan, bahkan Anda delusi, depresi, dan sebagainya. Iya benar. Berarti bukan kecanduan, tapi itu suatu kebutuhan. Hal ini harus dipahami. Coba
Bante kasih pengertian ke dia. Tiap hari kita harus makan. Apakah kita setiap hari makan itu adalah kecanduan? Tentunya tidak, tapi itu suatu kebutuhan. Kalau kita nggak makan, perutnya lapar, tentunya tubuh kita bisa rusak. Benar tadi. Nah, ini salah satu yang Anda pahami bahwa meditasi itu bukan suatu ketagihan, kecanduan, bukan, tapi suatu kebutuhan. Karena dengan meditasi kita mampu melenyapkan loba dosa. Maka Sang Buddha selalu mengatakan payogo paling penting. Dalam kehidupan hari-hari bukan begitu. Contoh, ngantuk pergi tidur, pusing kepala pergi makan obat, bodrek dan sebagainya, merek apapun terserah. Nah itu salah, solusi yang salah, pola hidup yang salah sekali. Harusnya kamu pahami ketika Anda ngantuk, sebenarnya ada moha yang bekerja, menguasai kesadaran Anda, sehingga kamu merasa lelah sekali, ngantuk sekali. Harusnya kamu bawa meditasi, lenyapkan mohanya itu. Maka Sang Buddha mengatakan, payuku itu berperanan penting. Itu juga salah satu kondisi yang bisa membuat Anda lahir kehidupan akan datang lebih baik. Di satu sisi, Sang Buddha mengatakan, sila dan samadhi ini, kalau Anda rutinitas di jalan, kalau dia akan dianggap sebagai buah, buahnya manis dan lezat. Jadi Anda nggak perlu mengharapkan nanti buah dan manis dari mana. Jalani sila dan samadhi. Dengan sila samadhi, tentunya Anda diselipi dengan dana dan metta itu untuk menguatkan sila Anda. Tentunya hidup Anda sangat sempurna. Selain itu, sila samadhi, dia bisa menuntun kita lahir di alam surga maupun manusia. Tak perlu kita doa-doa, nggak perlu kita mengharap-harap lahir apa. Tapi kita jalani sila dan samadhi, yaitu dengan dana, metta, sila dan samadhi itu sendiri. Maka dia bisa menuntun Anda. Dan dia bisa mengarah Anda mencapai kesucian. Sehingga orang suka meditasi. Suatu saat dia ada muncul samvega. Dan dia udah mahir. Ya, 4 kondisi dia lakukan. Dia mahir menangin loba dosa moha. Payuku itu berperanan penting. Kalau Anda nggak mahir melenyapkan loba dosa moha, nggak bisa. Banyak yogi mengatakan nanti sakit boleh diroba. Maaf aja, nggak akan maju. Oh, banyak pikiran boleh ganti posisi. Ya, itu juga nggak akan maju. Tidak membuat satu kemajuan. Anda pakai meditasi ketika duduk muncul masalah, tangani duduk dengan baik di dalam meditasi duduk Anda sampai banyak pikiran lenyap. Kalau muncul dunia pikiran, kalau muncul sakit, Anda tangani sakit itu sampai lenyap. Maka Anda disebut si panca mahir dalam hal menangani payuku itu sendiri. Coba kita lihat pohon mangga. Saya mendiri satu pohon. Kalau kita tanam biji mangga, kita berpotensi panen mangga berkeranjang panjang. Demikian, kalau kita bisa lakukan sila dana metta sila samadhi dengan baik, kita akan berpotensi panen tanpa mengharap doa dan sebagainya. Biji mangga ini akan berbuah yang berlimpah-limpah. Kalau Anda harus memenuhi 4 hal, yaitu kalau buah mangganya ini Anda sudah tanam, tidak memberi pupuk, tentunya dia tidak akan buah hasil. Nah, pupuk itu ibarat sebagai dana. Lalu kalau Anda hal kedua, biji mangga ini tiap hari disirami dengan air, tentunya nggak bisa. Sirami air itulah disebut metta. Tanpa praktek dana metta, biji mangga
tidak akan tumbuh dengan sempurna. Yang ketiga, dia harus butuh penyinaran matahari. Tanpa penyinaran matahari, biji mangga tidak akan tumbuh besar. Penyiraman matahari itu diibaratkan persis seperti silang. Jadi tanpa silang, kita juga tidak akan bisa menumbuhkan kama-kama lampau dengan baik. Lalu yang keempat, kelembapan tanah atau ruang udara di dalam tanah. Kalau tidak diberikan, nggak bisa. Kelembapan itulah sama. Jadi mangga itu dia akan tumbuh besar dan dia berpotensi Anda panen berkeranjang-keranjang. Demikian seseorang dia sering menjalankan dana metasila dan samadhi ini, dia akan panen dengan semua kebaikan-kebaikan yang dia akan petik. Jadi udah jelas tadi dari awal Bandir sudah bilang. Kalau kita sudah tercipta kondisi sekarang ini untuk kehidupan akan datang, jangan khawatir. Kehidupan Anda akan datang pasti lebih sempurna dari kehidupan ini. Nah, ini yang Bante ingin satu umpama tentang mangga itu sendiri. Coba Bante ingin membawa Anda satu pengertian yang tentang kama. Kama kita harus paham. Kita memiliki kama. Kita warisi kama. Kita lahir kama. Kita berhubungan semua kama sendiri. Terlindung dari kama sendiri. Kita coba yang pertama, memiliki. Sesuatu yang memiliki itu berarti yang lampau dulu. Yang kita pernah lakukan. Nah, di sini kita harus paham. Kita memiliki yang baik-baik. Bukan memiliki yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena apa yang kita miliki, dia selalu mewarisi. Dia warisi tidak kama sendiri. Kalau kita diwarisi dengan tidak baik, bagaimana coba Bapak Ibu? Tentunya kita lahir dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kita warisi semua yang baik-baik. Jangan khawatir. Kita lahir dengan sempurna. Sesuai kondisi-kondisi yang Anda telah lakukan kehidupan ini. Memang kita tahu, kita lahir dari manusia, nggak cacat, dapat mengenal dhamma, bisa dengan loba dosa. Tapi sebagai orang nggak kenal sama sekali. Nah, karena dia tidak memiliki persiapan kondisi-kondisi itu. Jadi kurang sifanza, kurang mahir, kurang berketerampilan dalam 4 hal. Dana, metta, sila, dan samadhi itu sendiri. Lalu kita terlindung. Ada orang ditabrak truk, tapi dia selamat, luka sedikit. Dia terlindung karena kama. Berhubungan karena kama. Dia bisa ketemu guru yang baik. Bisa mengajar dia dengan nuntun meditasi yang baik. Sehingga dia bisa mampu, dia mahir, terampil. Si panset dalam hal menangani loba dosa moha. Payuku yang baik. Bukankah dia telah berhubung, memiliki kama berhubungan itu sendiri. Nah, disinilah peranan penting bagaimana kita bisa melenyapkan loba dosa moha itu. Kita sudah tahu semua kama tidak akan terbuang. Buddha mengatakan, ini satu pengertian yang benar. Para penyusun. Pohon mangga, satu biji pohon mangga, dia akan berbuahnya banyak. Dan buahnya itu kalau semua berbuah, bagaimana Anda bisa bayangkan? Akan penuh sesak sekali. Maka kita butuh bagaimana supaya dia tidak berbuah. Nah, di situ Buddha selalu mengatakan, kama lawan kama. Itulah kamu harus sering meditasi. Karena dengan menyadari catat kikis dia tidak akan berbuah lagi. Karena dia tidak berbuah,
maka kita tinggal sedikit kamar. Pelan belau dia juga akan habis. Jadi semua benih tidak akan berbuah kalau kita jalani meditasi. Kalau kita jalani meditasi, maka ada buah nggak bakal bisa berbuah benih. Sedangkan satu sisi samudra semua benih akan berbuah. Tapi bagi orang yang selalu terhanyut oleh pikiran, terhanyut oleh semua 6 indera terbuka, tentunya nggak bisa. Di satu wilayah, Sang Buddha memberi satu umpama itu membuat desa tertarik sekali. Kayu basah, kata Buddha. Kalau kayu basah ini dicelup di air, pertanyaannya, bisa nggak kayu ini dibakar? Nggak mungkin terbakar. Kalau kayu basah ini udah di darat, lalu kamu bakar, pun tidak bisa dibakar. Tapi kalau kayu dikering, Anda bakar, pasti kebakar. Ilustrasi ini sangat jelas sekali untuk kita semua. Apa itu? Bahwa yang disebut 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup itu apa? 6 indera terbuka itu yaitu Anda hidup di dalam masyarakat. Anda ngobrol. Anda indera tertutup, berarti Anda hidup di dalam satu center. Nah, coba kita lihat. Kayu basah itu bagaikan kekotoran batin. Kalau kita di dalam air dan darat, air itu masyarakat, darat itu adalah center. 6 indera, kalau 6 indera terbuka itu adalah disebut basah dan kering. Jadi kalau Anda hidup di dalam masyarakat, di dalam laut, ya, Anda 6 indera terbuka, maka kekotoran batin nggak bakal kebakar. Anda sibuk 6 indera terus, tapi Anda nggak pernah mau meditasi, nggak bisa dibakar. Lalu kalau Anda sudah di center, tapi Anda 6 indera terbuka terus, Anda sibuk ngobrol sana, ngobrol sini, maka itu pun tidak akan kebakar. Tapi ketika Anda 6 indera tertutup terus, maka kata Sang Buddha, berapa besar kamar pun akan selesai. Ini umpama sangat sederhana. Ketika satu tumpuk sampah setinggi apapun, kalau sampah itu kering, kalau saya pakai satu korek api melempar itu sampah itu, maka sampah itu pasti ludes, pasti habis. Demikian stok kamar apapun yang kita miliki, jangan khawatir. Dia juga sifatnya kayak sampah. Kalau kita kering, artinya 6 indera tertutup terus, udah di center, kita tidak berbicara, maka dia akan. Nah ini Bante tidak panjang lebar lagi, Bante satu umpamakan bagaimana kita tampil. Bante mengulang sekali, tampil berdana, artinya kamu harus sering berdana, mulai dari kecil. Dari kecil, satu saat menjadi satu kebiasaan, maka akan membuat kamu sangat gampang berdana. Ketika gampang berdana, sila kedua Anda terselamat. Itu saling berkaitan. Kalau sila kedua Anda sudah terselamat, bagaimana kita bisa menyimpulkan sila itu? Tentunya harus cinta kasih. Dengan cinta kasih inilah Anda pakai cinta kasih, maka sila Anda semakin baik. 5 sila. Cinta kasih akan muncul semua dari meditasi. Demikian Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.